Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kara memeluk tanah basah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir ayahnya. Sebagai anak yang dari bayi dirawat sendiri oleh sang ayah, Kara tentu merasa sangat kehilangan Bagas. Laki-laki itu sudah menjadi ayah sekaligus ibu baginya. Aska dan kedua orang tuanya menemani Kara yang masih enggan meninggalkan makam sang ayah. Gadis itu masih sesegukan sambil memegang nisan bertuliskan nama ayahnya. "Mel, ayo kita pulang," ajak Aska yang kini memegang bahu istrinya. Tio memberi kode pada istrinya yang bernama Dita untuk membujuk Kara yang tidak mau mendengarkan Aska. Wanita itu lalu mendekati Kara yang kini menjadi menantunya. "Sayang, ayo kita pulang, biarkan ayahmu istirahat dengan tenang," ucap mertua Kara. "Tapi ayah..." "Ikhlaskan sayang, ayah kamu sudah bahagia bersama ibu. Sekarang kamu sudah menjadi istri Aska, artinya kamu juga anak mama. Kita pulang ya." Mama Aska terus membujuk menantunya. Sebagai sesama perempuan, dia sangat tahu perasaan Kara saat ini. "Mama, Papa, ayolah kita pulang. Ini terlalu panas," teriak seorang anak laki-laki yang berteduh di bawah pohon kamboja. Kara menoleh pada sumber suara dan terlihatlah laki-laki tampan yang memakai hoodie hitam. "Dia siapa?" tanya Kara sambil mengusap air matanya. "Dia Arsa, adik saya, tapi kamu tidak usah pedulikan dia," jawab Aska. Dia melirik adiknya dan kemudian merangkul pundak Karamel. "Ayo kita pulang dan istirahat di rumah," ajak Aska. Kara akhirnya menurut. Dengan berat hati dia berpamitan dengan ayahnya dan melambaikan tangan. "Ayah, aku pulang. Ayah baik-baik ya sama ibu," ucap Kara sambil menangis. Rasanya sangat berat berpisah selama-lamanya dengan orang yang sangat kita cintai. Kara menaiki mobil yang dikemudikan oleh Aska. Dia masih tidak percaya ayahnya akan pergi secepat itu. "Mau mampir minimarket?" tanya Aska. "Boleh deh om, tapi bayarin ya," jawab Kara lemah. Aska menghela nafas lega. Dia berharap Kara bisa mengikhlaskan kepergian ayahnya. Mobil Aska berhenti di minimarket, lalu Kara keluar dan memasuki minimarket. "Om, aku beli jajannya banyak loh, gak apa-apa?" tanya Kara merasa tidak enak. "Beli saja semua yang kamu mau, saya akan bayar," jawab Aska. Kara mengambil beberapa cemilan dan juga beberapa batang coklat. Aska yang melihat keranjang Kara penuh dengan makanan seketika mengerutkan kening. "Kamu makan sebanyak ini?" tanya Aska saat mereka mengantri di kasir. "Aku kan sudah bilang om, kalau lagi sedih gini aku emang banyak makan," kata Kara sambil menunduk. "Pantas saja kamu cabi," gumam Aska. "Aku emang masih masa pertumbuhan om Aska aja yang tua," balas Kara. Setelah membayar semua belanjaan Kara, mereka lalu pulang ke rumah orang tua Aska. Kara tertegun melihat rumah besar yang sangat mewah, sangat berbeda dengan rumah yang ia tinggali bersama mendiang ayahnya. "Ayo masuk Mel," ajak Aska yang kini membawa tas plastik berisi makanan ringan itu. "Ini rumahnya Om?" tanya Kara yang masih terpukau dengan rumah mewah yang akan dia tinggali. "Bukan, ini rumah orang tua saya. Nanti kalau sudah ketemu apartemen yang cocok, kita pindah dari sini," jawab Aska. Dia merangkul pundak Kara dan menariknya masuk ke rumah. "Om, tunggu bentar deh." Kara menghentikan langkah mereka.
Aku pengen nanya ini dari kemarin. Sebenarnya kenapa Om mau nikah sama aku? Aska memikirkan pertanyaan yang keluar dari mulut Kara. Wanita yang telah menjadi istri sahnya itu tiba-tiba bertanya mengenai alasan Aska menikahinya. Om duda ya? Kara kembali melayangkan pertanyaan yang membuat Aska melepaskan tangannya dari pundak Kara. Mel, saat ini kamu tidak perlu tahu alasan saya menikah sama kamu. Yang jelas sesuai perjanjian kita, saya tidak akan mengganggu urusan kamu. Dan kamu juga jangan mengganggu urusan pribadi saya. Dan yang paling penting, saya akan tetap menjaga kamu seperti janji saya pada ayah kamu. Aska kembali menggandeng tangan Kara dan mereka berjalan memasuki rumah. Jawaban yang Aska berikan tentu sangat tidak memuaskan untuk Kara. Dia masih penasaran sebenarnya apa yang membuat laki-laki setampan dan semapan dia mau dijodohkan dengan anak kecil seperti dia. Walau sebenarnya Kara tidak lagi kecil karena dia telah berusia 19 tahun. Kedatangan Kara di rumah itu disambut hangat oleh orang tua Aska yang sudah tiba lebih dahulu. Ada mama, papa, dan juga adik laki-laki Aska yang bernama Arsya. Karamel, kamu jangan merasa sendirian ya. Kami juga keluarga kamu. Kalau ada masalah apapun, jangan ragu untuk cerita, kata Dita, mamanya Aska. Kara mengangguk, rasanya masih sangat canggung saat berkumpul dengan orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya dan tiba-tiba sudah menjadi mertua dan iparnya. Makasih tante, senyum yang dipaksakan muncul di wajah imut gadis sebatang kara itu. Panggil mama dong, kamu kan istrinya Aska. Mulai sekarang jangan panggil om, tapi papa. Dan ini mama kamu, sahut Tio. Sebagai sahabat Bagas yang telah lama tidak bersama, Tio hanya mendengar sedikit cerita tentang menantunya itu. Pertemuan Tio dan Bagas beberapa bulan lalu telah menyepakati perjodohan kedua anak mereka. Iya, Pak, Mah. Mel, di sini ada beberapa kamar kosong. Kamu mau tidur sama saya atau tidur sendiri? Tanya Aska tiba-tiba. Kenapa harus tidur sendiri? Kalian kan suami istri. Tio terlihat tidak setuju dengan penawaran yang Aska berikan kepada Kara. Ya, suami istri itu harus tidur bersama. Dita turut membenarkan ucapan suaminya. Kalau boleh sih, aku ingin tidur sendiri dulu, Om. Kara menatap suaminya dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba adik laki-laki Aska tertawa. Om Aska begitu? Arsya menertawakan panggilan unik yang Kara berikan untuk suaminya itu. Arsya, kamu diam, kata Aska dengan tegas. Pah, Mah, Kara kan baru pertama kali tinggal di sini. Apalagi dia baru saja kehilangan orang tuanya. Biarkan dia menyesuaikan diri, Pak, Mah. Kalau dia sudah siap menjadi istri Aska, kami akan tidur sekamar kok. Aska mencoba memberi pengertian pada orang tuanya supaya mereka tidak curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi antara Aska dan Kara. Tidur bersama pun juga tidak akan terjadi apa-apa, Pak. Aku yakin, sahut Arsya yang menatap sinis kakaknya. Mana mungkin Kara bisa membuatnya tergoda. Arsya tiba-tiba bangun dan beranjak pergi meninggalkan ruang keluarga. Kara yang tidak mengerti maksud Arsya hanya menatap sinis laki-laki yang usianya lebih tua darinya itu. Sementara suaminya menatap kesal pada sang adik yang telah berlalu menaiki tangga. Maaf ya Kara, Arsya kadang suka ngomong yang tidak jelas, ucap Tio. Dita membalas ucapan suaminya dengan tertawa yang malah terdengar garing. Kedua putranya memang kurang akur sejak dulu.
Kalau bisa, kalian tidur bersama saja. Kalau Kara terbangun tengah malam kan ada Aska. Aku tidur sendiri saja, Mah. Aku masih butuh waktu buat menerima semua ini.